Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Podcast Review, podcast yang membahas tentang materi-materi yang sudah dibahas sebelumnya di kelas, kemudian kita kemas ulang dalam bentuk video podcast. Nah, kali ini kita akan mempelajari atau membahas bersama salah satu topik di mata kuliah anatomi fisiologi, yaitu sistem pencernaan. Semua manusia tentunya butuh yang namanya makan. Tapi, tahukah kalian bagaimana sih proses makan itu terjadi? Mulai dari masuk ke dalam mulut sampai akhirnya menjadi sumber energi bagi tubuh manusia. Nah, kita langsung aja simak video berikut ini. Yaitu sistem pencernaan mekanik dan sistem pencernaan kimiawi atau enzimatik. Nah, untuk mekanik itu dibantu dengan yang namanya gigi. Nah, gigi ini membantu proses pencernaan yang tadinya berukuran besar, ya, bentuk makanannya menjadi bentuk ukuran yang lebih kecil, sehingga mudah untuk diproses pencernaan berikutnya, ya, dari mulut ke organ-organ selanjutnya. Sedangkan untuk yang enzimatik atau kimiawi itu dibantu dengan adanya enzim-enzim yang membantu proses pencernaan yang tadinya sifat atau kumpulan molekulnya itu kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana sehingga mudah untuk diserap oleh usus. Bicara soal organ pencernaan, salah satu bagian yang paling mudah dilihat dan tentunya berinteraksi langsung dengan makanan adalah mulut. Di dalam mulut ada berbagai alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, meliputi gigi, ada lidah, ada kelenjar ludah atau air liur, dan beberapa yang lain. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus dengan tekstur atau bentuk yang lebih kecil dibanding yang sebelumnya. Kemudian, keadaan ini memungkinkan enzim-enzim pencernaan mencerna makanan lebih cepat dan efisien karena bentuknya tadi yang sudah lebih kecil dan halus karena koyaan dari gigi. Secara umum, gigi manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu mahkota gigi atau korona, kemudian leher gigi atau kolum, dan akar gigi atau radix. Nah, berikut ini adalah gambar untuk struktur dari gigi atau bagian dari gigi. Oke, jadi ada kolumnya sebagai mahkota gigi, ada leher gigi, dan juga ada radik atau sebagai akar gigi. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan. Ya, jadi mendorong makanan yang tadinya di area mulut masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Selain itu, lidah juga sebagai indera pengecap yang bisa merasakan rasa-rasa macam-macam. Ya, di antaranya adalah rasa asin di bagian tepi depan lidah, kemudian ada rasa manis di bagian ujung lidah, kemudian rasa asam di bagian samping lidah, kemudian rasa pahit di bagian belakang atau pangkal lidah. Nah, untuk memperjelasnya bisa dilihat gambar berikut. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu esofagus. Ya, tadi kita bahas mulut, lanjut ke esofagus atau kerongkongan, ya, bahasa lainnya. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Ya, jadi perantara antara mulut dengan lambung itu ada esofagus atau kerongkongan ini. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Oke, tahukah kalian bahwa otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan yang dari mulut tadi secara bertahap akan masuk ke lambung. Ya, sekali lagi bahwa di kerongkongan atau esofagus bisa melakukan kontraksi secara bergelombang yang akhirnya mendorong makanan dari atas menuju bawah atau mengarah ke lambung. Tanpa adanya kontraksi, ya makanan akan tersangkut di esofagus atau kerongkongan. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya adalah lambung. Nah, lambung atau ventriculus bahasa asingnya merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Ya, posisinya sebelah kiri. Sebagai tempat terjadinya sejumlah proses
pencernaan ya. Lambung terdiri dari 3 bagian. Bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Ya, untuk memperjelasnya bisa dilihat gambar berikut. Oke, nah bagian atas atau disebut kardiak, kemudian ada bagian tengah yang disebut fundus, kemudian ada bagian bawah yang disebut pilorus. Nah, tahukah kalian bahwa dinding lambung terdiri dari otot yang tersusun melingkar, kemudian memanjang, dan menyerong. Nah, otot-otot tadi menyebabkan lambung berkontraksi sehingga makanan teraduk dengan baik dan bercampur merata dengan asam lambung. Nah, inilah yang menyebabkan makanan dalam lambung itu berbentuk bubur atau sudah benar-benar lembut. Karena tadi bentuknya yang melingkar, memanjang, dan menyerong, kemudian tercampur ya makanannya dengan asam lambung, akhirnya menjadi tekstur yang lebih kecil ya, atau berbentuknya udah kayak bubur. Walaupun yang kita makan macam-macam bentuknya. Oke, nah ketika kita membahas tadi asam lambung itu ada fungsinya juga ya. Jadi meskipun sering kita istilahkan bahwa kondisi asam lambung itu identik dengan MAH ya, dengan sakit lambung karena perih ya, asam lambungnya naik. Namun ada fungsi lain dari lambung, yaitu untuk membunuh kuman penyakit atau bakteri yang masuk bersama makanan. Ya, ini adalah fungsi positif dari asam lambung. Jadi selain membantu proses pencernaan, dia juga membunuh kuman atau bakteri yang masuk bersama makanan yang kita makan. Ya, tanpa ada asam lambung ya otomatis kalau ada bakteri dan kuman akan mudah masuk ke lambung dan tentunya bisa mengiritasi atau menyebabkan berbagai kondisi penyakit, diare, kemudian mungkin masalah-masalah gangguan pencernaan lainnya. Oke, kita lanjut ke berikutnya adalah usus halus. Usus halus atau intestinum merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Kenapa paling panjang? Karena kalau tadi kita bicara lambung itu prosesnya ya mengaduk segala macamnya tadi sehingga bentuknya lebih kecil, ya bentuknya kayak bubur. Kemudian setelah dari lambung akan diteruskan ke usus. Di ususlah ini yang akan terjadi penyerapan zat-zat atau kandungan dari makanan tadi. Nah, usus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, kemudian ada usus kosong atau jejunum, dan usus penyerap atau ileum. Nah, kita lihat beda dari masing-masing usus tadi. Nah, kita bisa lihat dari gambar berikut ya. Ini gambar usus dengan strukturnya masing-masing ya. Ada arterioli, ada venulnya, ada lamina atau lapisannya, ada pembuluh darahnya pastinya ya. Jadi inilah salah satu yang nanti kenapa usus itu bisa menyerap makanan, karena dari makanan yang sudah berbentuk bubur tadi akhirnya diserap oleh usus, kemudian disalurkan ke pembuluh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh ya, melalui bantuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, pada dinding usus ada yang namanya villi. Tujuan dari villi tentunya adalah agar makanan-makanan tadi yang sudah diproses, yang sudah siap untuk diserap tadi bisa masuk ke pembuluh darah melalui pembuluh darah dan pembuluh limfe atau bantuan villi tadi. Organ berikutnya adalah usus besar. Nah, usus besar, makanan yang tadi sudah dicerna di usus halus, kemudian bersama dengan lendir akan menuju yang namanya usus besar menjadi feses. Ya, jadi sisa-sisa penyerapan itu akan diteruskan ke usus besar untuk diproses selanjutnya menjadi feses dan nantinya akan dibuang melalui rektum. Nah, tahukah kalian bahwa di usus besar terdapat bakteri yang disebut E. coli? Nah, bakteri ini sudah familiar tentunya kita dengar ya. Namun, ternyata di usus besar kita ada Escherichia coli atau E. coli ini. Namun tentunya dalam batas yang normal ya. Yang sering terjadi kalau misalnya pada kondisi diare itu kondisi di mana Escherichia coli-nya ini atau E. coli-nya ini membludak ya dalam jumlah yang banyak karena banyaknya kuman yang masuk. Nah, inilah yang menyebabkan salah satu kondisi atau gangguan pencernaan yang disebut diare. Namun dalam kondisi normal, Escherichia coli atau E. coli ini bermanfaat di usus halus karena membantu pembusukan sisa-sisa makanan yang akhirnya menjadi feses tadi. Ya, tanpa adanya E. coli ya proses makanan akan tetap menjadi makanan ya, proses sisa-sisa pembuangan dari usus halus tadi. Oke, kemudian organ berikutnya adalah anus atau rektum. Nah, merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Nah, sebelum dibuang maka melalui anus feses akan ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum.
Kemudian feses ketika sudah siap dibuang, artinya sudah pembusukannya sudah mencapai maksimal, ya, maka melalui otot sphincter rectum akan mengatur pembukaan dan penutupan anus. Ya, artinya melalui ini akan ada kontraksi-kontraksi yang menyebabkan orang mulai merasakan ingin buang air besar atau BAB. Ya, jadi kalau sudah memang saatnya dibuang, ya, kondisi di mana fesesnya tadi sudah melakukan terjadi pembusukan, kemudian juga sudah siap untuk dibuang karena banyaknya makanan yang sudah menumpuk juga. Nah, disitulah nanti akan muncul respon, ya, ada pergerakan dari otot sphincter rectum tadi untuk mengatur pembukaan anus. Di part yang kedua ini kita akan membahas tentang kelenjar pada sistem pencernaan. Yang pertama adalah kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah merupakan kelenjar pencernaan yang pertama kali mencerna makanan ketika makanan masuk ke dalam mulut, di mana di situ ada enzim petialin yang berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi gula, sehingga nanti mudah untuk diserap di dalam usus halus. Oke, kemudian lanjut ke kelenjar lambung. Kelenjar lambung merupakan kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim asam klorida, kemudian renin dan pepsin, di mana fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah asam klorida atau HCl untuk membunuh kuman penyakit yang masuk bersama makanan, ya, ke dalam lambung. Itu akan dibunuh dengan asam HCl ini atau asam lambung ini. Kemudian ada renin untuk mengendapkan protein susu pada air susu yang hanya terdapat pada ASI. Nah, ini diendapkan, jadi ada proses pengendapan yang dibantu dengan enzim renin ini. Kemudian pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Jadi makanan yang mengandung protein akan dirubah menjadi pepton melalui enzim atau bantuan enzim pepsin ini. Oke, lanjut kelenjar hati. Nah, di kelenjar hati merupakan kelenjar pencernaan yang terletak pada rongga perut, ya, khususnya di sebelah kanan. Tahukah kalian bahwa hati mampu memproduksi 0,5 liter cairan empedu setiap harinya, di mana fungsi dari cairan empedu ini untuk mengemulsi lemak atau mengubah lemak menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, sehingga mudah untuk diserap tubuh untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Berikutnya adalah kelenjar pankreas. Nah, merupakan kelenjar pencernaan terletak di dalam rongga perut di dekat lambung dan usus halus, di mana ada beberapa enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas ini. Yang pertama adalah amilase, ya, yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Kemudian ada kelenjar lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan mengubah lemak menjadi gliserol. Kemudian yang terakhir ada tripsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Jadi makanan-makanan yang diserap tadi akhirnya akan dirubah susunannya, ya, kandungannya dari yang tadinya senyawa protein menjadi asam amino dan amilo menjadi glukosa dan sebagainya tadi, bantuan dari enzim. Oke. Selanjutnya adalah kelenjar usus. Kelenjar usus pada manusia dibedakan menjadi usus 12 jari dan usus halus, di mana pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Tahukah kalian bahwa asam empedu berfungsi untuk mengemulsi lemak dengan warna tadi kecoklatan. Nah, warna kecoklatan ini didapatkan dari eritrosit atau sel darah merah yang sudah tua yang diproses di dalam hati, ya. Nah, warna kecoklatan inilah yang menjadi warna dasar pada feses. Ya, jadi kenapa feses berwarna coklat? Karena ada pengaruh dari asam empedu ini. Oke, untuk lebih jelasnya di sini ada tabel terkait organ penghasil enzim dan fungsinya. Kalian bisa lihat di tabel ini mulai dari enzim amilase, pepsin, lipase dan sebagainya dihasilkannya oleh organ atau kelenjar mana, kemudian untuk fungsinya pun juga sudah ada di tabel ini. Oke, berikutnya kita bahas tentang gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama adalah diare. Nah, diare adalah kondisi penyakit yang hampir semua orang mungkin pernah mengalami diare ini. Diare ini terjadi karena selaput dinding usus, ya, si penderita mengalami iritasi. Iritasi ini disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya karena kuman penyakit, kemudian bakteri, kemudian makan makanan yang tidak higienis, seperti itu. Dari hal-hal tadi atau penyebab tadi menyebabkan, ya, gerakan peristaltik usus menjadi tidak terkendali. Kemudian juga usus besar tidak terjadi penyerapan air. Sehingga pada orang diare itu biasanya yang terjadi adalah
fesesnya akan cair. Yang salah satu tanda khasnya adalah BAB lebih dari 3 kali sehari. Oke, kemudian kedua adalah gastritis atau asam lambung. Nah, asam lambung sama dengan diare, hampir semua orang pasti akan pernah mengalami asam lambung. Ya, gampangnya asam lambung itu terjadi karena peningkatan asam lambung. Nah, kenapa meningkat? Karena biasanya karena pola makan yang tidak teratur, ya itu menjadi salah satu penyebab gastritis atau asam lambung itu meningkat. Sebaliknya, cara mengatasinya yaitu berarti ubah pola makan yang baik. Jadi mulai dibiasakan pola makan yang teratur. Jadi meskipun sedikit tapi di jam-jam pagi, kemudian siang, malam itu dikondisikan untuk makan. Walaupun mungkin cemilan atau dalam porsi yang sedikit tadi. Jangan sampai malah kita menunggu lapar dulu baru makan, karena pada posisi lapar itu asam lambungnya sudah mulai naik. Kemudian ada tukak lambung. Ya, tukak lambung itu adalah kondisi di mana dinding lambung mengalami luka atau iritasi. Ya, berbeda dengan yang diare tadi, kalau di tukak lambung ini iritasinya sudah melukai lambung, sehingga nyerinya yang dirasakan itu tidak kunjung sembuh atau tidak hilang. Berbeda dengan mungkin ketika asam lambung tadi. Kalau asam lambung begitu makan ya dalam waktu beberapa saat akan hilang. Nah, karena asam lambungnya akan turun. Namun pada tukak lambung ini karena ada luka di dinding, maka begitu makan pun tidak akan langsung hilang karena lukanya itu yang menjadi penyebab nyeri. Nah, luka itu terjadi karena biasanya karena makan makanan yang pedas ya dalam jangka waktu yang lama. Jadi meskipun mungkin mulutnya itu kuat, namun bukan berarti lambungnya kuat juga. Jadi untuk kalian yang doyan makan pedas ya perlu dipikirin lagi ya. Jangan sampai nanti ya tadi hobi, oh nggak masalah kok saya kuat-kuat makan pedas, namun ternyata lambungnya luka. Ya tentunya ini butuh proses pengobatan yang cukup lama soalnya. Oke, berikutnya adalah cacingan. Nah, cacingan kalau kita membahas cacingan ini biasanya atau paling sering tentu pada anak-anak ya. Namun tidak menutup kemungkinan juga pada orang dewasa karena pola kebiasaan atau pola hidup bersihnya tidak dijalankan dengan baik. Jadi misalnya yang harusnya sebelum makan cuci tangan, begitu juga mungkin setelah melakukan kegiatan atau mungkin memegang benda dan sebagainya cuci tangan, namun tidak dilakukan. Nah, dari hal sepele itu pun itu bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya cacingan karena ya di sekitar kita ya sangat potensial ya adanya telur cacing kemudian menempel di tangan, kemudian ketika kita makan maka telur cacing itu bisa masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Oke, demikian pembahasan sistem pencernaan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan jika ada pertanyaan silahkan langsung komen di video kali ini. Oke, saya Yuda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.